Perkenalkan, nama saya Clara Gloria Koraa. Di video ini saya akan membahas tentang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Tumapel sendiri awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri. Yang menjabat sebagai Akuwu atau kepala daerah Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Tunggul Ametung memiliki istri yang bernama Ken Dedes. Ken Arok yang pada saat itu menjabat sebagai pengawal Tunggul Ametung ingin mendapatkan kekuasaan Tunggul Ametung dan terpesona oleh kecantikan Ken Dedes. Ken Arok dengan tipu muslihatnya dengan mudah membunuh Tunggul Ametung. Kemudian menjadi Akuwu yang baru. Ken Arok juga menikahi Ken Dedes. Kemudian Ken Arok berniat untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1254 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Kediri, dengan kaum Brahmana. Para Brahmana kemudian bergabung dengan Ken Arok yang membuat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Perang melawan Kerajaan Kediri memuncak di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Setelah kejadian tersebut, Ken Arok naik tahta menjadi Raja Kerajaan Singasari. Ken Arok menjadi Raja Kerajaan Singasari selama 5 tahun. Dari tahun 1222 sampai 1227. Pada tahun 1227, Ken Arok tewas dibunuh menggunakan keris oleh orang suruhan Anusapati. Keris yang digunakan untuk membunuh Ken Arok adalah keris buatan Empu Gandring. Pasti kebanyakan dari kalian sudah tahu kalau Anusapati merupakan anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Alasan Anusapati membunuh Ken Arok sangat jelas. Ia ingin membalas dendam karena Ken Arok telah membunuh ayahnya, yaitu Tunggul Ametung. Setelah kejadian tersebut, Anusapati menjadi raja kedua Kerajaan Singasari. Pada tahun 1172, Anusapati dibunuh oleh Tojaya saat sedang mengadu ayam. Tojaya sendiri merupakan anak dari Ken Arok dari selir bernama Ken Umang. Tojaya pun naik tahta menggantikan Anusapati. Namun, pemerintahannya tidak berlangsung lama karena ia akhirnya tewas akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggawuni, putra Anusapati. Ranggawuni pun naik tahta menggantikan Tojaya sebagai Raja Kerajaan Singasari. Setelah Ranggawuni wafat,
Anaknya yaitu Kertanegara naik tahta menjadi raja kerajaan Singasari. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Raja Kertanegara berhasil memperbaiki susunan pemerintahan, menjalin hubungan diplomatis dengan kerajaan Campa, melakukan penaklukan ke Bali dan Sumatera. Raja Kertanegara pun mampu menaklukkan beberapa daerah seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Jawa, Maluku, Malaka, dan Melayu. Jika kita membahas tentang Kertanegara, pasti kita akan teringat dengan ekspedisi Pamalayu. Ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk menaklukkan kerajaan Melayu Dharmasraya di Sumatera, salah satu kerajaan penerus kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan Kertanegara juga sangat terjamin. Sedangkan apabila kita membahas tentang peninggalan kerajaan Singasari, banyak terdapat prasasti, candi, dan patung peninggalan kerajaan Singasari. Contoh peninggalan kerajaan Singasari. 1. Candi Jago. 2. Candi Kidal. 3. Patung Ken Dedes. 4. Patung Kertanegara. 5. Prasasti Gajah Mada. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang yang merupakan sepupu sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara sendiri. Karena Kertanegara sibuk melakukan ekspansi di luar Jawa, ia menjadi lengah dan tidak menyadari pemberontakan oleh Jayakatwang dari Kediri. Dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang, Kertanegara berhasil terbunuh. Sedangkan beberapa anggota keluarga kerajaan lainnya berhasil melarikan diri, termasuk Raden Wijaya menantu Kertanegara, berhasil lolos dan melarikan diri ke Madura. Dengan tewasnya Kertanegara, maka kerajaan Singasari pun runtuh.